sebuah wilayah di Laut Sulawesi yang menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini dikenal memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan, sehingga menjadi sangat penting secara ekonomi bagi kedua negara. Sengketa ini muncul karena klaim tumpang tindih mengenai kedaulatan dan hak eksplorasi serta eksploitasi sumber daya alam di area tersebut. Secara lebih rinci, Blok Ambalat terdiri dari beberapa blok eksplorasi minyak dan gas, termasuk Blok Ambalat sendiri dan blok-blok lain seperti Blok H Ambalat dan Blok H Ambalat South. Letak geografisnya yang sangat strategis dan kekayaan sumber daya alam membuat Blok Ambalat menjadi wilayah yang diperebutkan. Kedua negara, Indonesia dan Malaysia, memiliki interpretasi yang berbeda mengenai batas maritim mereka berdasarkan peta dan perjanjian internasional yang ada. Sengketa ini telah memicu beberapa insiden di laut, termasuk konfrontasi antara kapal patroli kedua negara, namun juga mendorong berbagai upaya diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi damai. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dengan kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969, tanggal 27 Oktober 1969. Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, China, Filipina,
Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia menurut hukum internasional atau UNCLOS United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia KD Sri Malakam pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu 2, KM Irwan di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukan di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. F. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H. Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas keputusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Padahal Malaysia bukanlah negara kepulauan, dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan. Malaysia jika merujuk pada UNCLOS 1982, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa atau garis pangkal lurus, dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka, tahun 2009 kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang lazim disebut deeskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut SBY, Presiden Indonesia waktu itu bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada beberapa langkah kunci, yaitu 1. Dialog diplomatik, perundingan bilateral, mengadakan perundingan intensif antara Indonesia dan Malaysia untuk mencapai kesepakatan mengenai delimitasi perbatasan maritim yang jelas. Perundingan ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan para ahli hukum internasional dan perwakilan pemerintah kedua negara. Mekanisme mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral seperti mediator dari ASEAN atau lembaga internasional lainnya untuk memfasilitasi dialog dan membantu kedua negara mencapai kesepakatan. 2. Penggunaan hukum internasional, Mahkamah Internasional atau ICC. Jika negosiasi bilateral dan mediasi tidak berhasil, membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan yang mengikat berdasarkan hukum internasional.
Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS. Mengacu pada UNCLOS sebagai dasar hukum untuk menentukan delimitasi perbatasan maritim, kedua negara dapat meminta bantuan dari International Tribunal for the Law of the Sea atau ICLOS jika diperlukan. 3. Pengelolaan bersama Joint Development Zone atau JDZ menciptakan zona pengelolaan bersama di Blok Ambalat, di mana Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas. Pendapatan dari pengelolaan ini bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil. Kerjasama ekonomi dan teknologi. Membangun kerjasama di bidang teknologi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. 4. Pendekatan multilateral melibatkan ASEAN, menggunakan forum ASEAN untuk membahas sengketa ini dan mencari solusi damai yang dapat diterima oleh kedua negara dengan mengedepankan prinsip-prinsip komunitas ASEAN yang mendukung perdamaian dan stabilitas regional. Dukungan dari komunitas internasional, mendapatkan dukungan dari komunitas internasional termasuk negara-negara sahabat dan organisasi internasional untuk memberikan tekanan moral dan politik agar kedua negara menyelesaikan sengketa secara damai. 5. Meningkatkan kerjasama di sektor lain. Hubungan bilateral yang kuat, meningkatkan kerjasama di bidang lain, seperti perdagangan, pendidikan, dan budaya, untuk memperkuat hubungan bilateral dan membangun kepercayaan yang lebih besar antara kedua negara. Program pertukaran dan kerjasama militer. Melakukan program pertukaran dan kerjasama militer untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman serta koordinasi antara angkatan bersenjata kedua negara. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat membutuhkan komitmen dari kedua negara untuk menempuh jalan damai dan berkolaborasi demi kepentingan bersama dan stabilitas regional.